Berikutnya ada satu lagi sahabat saya. Dia ini seorang pecinta pencaksilat sejati. Saya panggilkan Mas Edwin Abdullah. Pak Edi kenal nggak ini siapa ini? Kalau ini, ibarat saya mendapat darah segar. Silakan Mas Edwin. Darah segar gimana tuh Pak Edi? Begini, umumnya kan, di masa Cikati, kaum intelektual itu jauh. Gitu. Jauh dari... Yang beri akademis. Jujur aja begitu kan ya. Tetapi, Edwin membentuk namanya itu Forum Pelestari dan Pencinta Silat Tradisional. Itu dari berbagai ilmuwan tuh, berbagai profesi ya. Jadi gimana Mas bisa benar-benar mencintai dunia pencaksilat ini, lalu dengan profesinya Mas Edwin, jadi perhatian yang luar biasa besar ini, basicnya apa? Susah ya, saya sudah dari kecil senang. Senang. Dan sudah belajar silat mungkin sekitar 20-an tahun ya. Jadi kalau ditanya basicnya dari mana, memang karena memang dari mencintai dunia memang silat. Kalau orang Jawa bilang kan witing tresno jalaran suka kulino ya, karena sudah bagian dari saya aja. Terus apa sih yang dimaksud dengan martialpreneurship itu Mas? Martialpreneurship. Jadi gini, tahun 2008 saya belajar ke satu guru di Sumatera Barat, Silek Kumangu. Namanya almarhum Nazwarli Malin Marajo. Saya tidak belajar jurus, tapi saya mempelajari namanya silek duduk. Silek duduk itu apa? Kita bersilat, tapi duduk, tidak menggunakan jurus, hanya mengkaji hikmah. Oh, gimana? Hikmah itu ini kearifan dalam silat. Kearifan dalam silat. Dalam satu segmen dia tanya sama saya, apa pentingnya belajar jurus silat? Saya bilang, membela diri. Salah. Alangkah sempitnya jika suatu ilmu itu dipakai hanya untuk berkelahi. Dia bilang, lalu apa untuk silat? Dia bilang itu silat itu untuk kehidupan. Satu, jurus silat itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Dua, menyambung silaturahim sama manusia. Tiga, menjaga kesehatan badan. Empat, melestarikan warisan nenek moyang kita. Artinya apa? Ketika kita sudah bicara interaksi kita dengan Tuhan, sesama manusia, alam, artinya silat itu adalah untuk kehidupan. Tidak hanya semata-mata pertarungan, perkelahian. Nah, ketika itu saya mulai berbalik dan mengatakan bahwa silat itu ternyata harus bisa dipakai dalam setiap aspek kehidupan. Mau jadi jenderal seperti Pak Edi, yang tahun 50-an sersan, tahun 80-an jenderal. Itu karena dia membawa, salah satunya karena membawa karakter pesilat. Mau jadi seorang bisnismen, mau jadi seorang pelajar, aktor, jika dia membawa karakter yang ditanamkan dalam diri seorang pesilat, insya Allah dia bisa menjadi yang terbaik. Kalau diaplikasikan dalam bidangnya Mas Edwin apa? Aplikasinya banyak sekali dalam kaidah silat. Jadi saya tahun 2008 itu saya pergi ke MIT di Boston. Di Boston. Itu saya belajar di MIT. Ada satu kaidah diajarkan oleh satu profesor terkenal namanya Peter Senge. Kalau nggak salah, the harder you push, the harder the system will push you back. Artinya apa? Jika kita berada dalam satu sistem masyarakat, apakah di dalam perusahaan, jika kita ada problem di situ dan kita melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga, maka sistem akan menekan kita. Contohnya, Pak Edi nih, Pak Edi Napraya, ada demonstran. Kalau Pak Edi pakai kekuatan represif, wah habis dia sebagai kasdam waktu itu. Jelek namanya. Asintel. Oh ya. Tapi Pak Edi dari pengakuan demonstran malah dia sampai sekarang menjadi sahabatnya dia. Dan menurut semuanya, pendekatan silat itu tidak represif, tidak linier, tapi dia mengecek rasa bahwa yang di hadapan dia adalah manusia juga. Ya, misalnya gini, contoh, boleh peragakan sedikit ya? Boleh banget. Mas Yayan ya. Sering juga nggak apa-apa nih. Ya. Maaf ya Mas Yayan. Coba Mas Yayan pukul saya pelan ya. Yang kencang. Yang kencang, tekan saya. Saya pukulnya kencang. Tekan.
ini saya mental keras sakit. Hmm. Karena dia akan berbenturan. Berbenturan. Tapi ketika dia pukul saya, ya Gayanya Gila. keren banget. Cet. Nah. Kalau di piano gimana? Cek, cet. satu lagi. Jika saya pakai satu jari saya, Ya. coba patahkan. Sakit kalau saya lawan. Tapi ketika saya terima, yuk patahkan yang benar. Serius, patahkan yang kencang. Patahkan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Nggak bisa. Bahkan kelingking saya pun tidak bisa dipatahkan. Karena saya tidak melakukan perlawanan. Yang masuk, yang benar. Nah, lihat nih. Ini kan patah seharusnya. Patahkan coba. Itu yang namanya bahwa kita tidak melakukan perlawanan. Perlawanannya kita saling menimbang rasa aja sama dia. Dan Mas Edwin dari kalangan katakanlah multiprofesi yang ada bergabung di tempatnya Mas Edwin, sekarang sudah seberapa banyak? Kita punya website ya, Sahabat Silat itu mungkin sekitar 3.000-an ya. Oh, luar biasa. 3.000-an, tapi yang aktif di pengurusan ya mungkin beberapa puluh orang. Belum lama kita adakan kegiatan bersama Dompet Duafa di Kampung Silat Jampang itu lumayan, ada puluhan perguruan yang hadir. Dan kita memang ada sekitar di Jakarta ada 30-an perguruan. Di Riau pun sudah berdiri, namanya Forum Pencinta dan Pelestari Silat Tradisional Riau. Riau. Iya, di Riau ada. Kemudian kita juga punya perguruan yang dekat dengan kita di Jawa Barat, di Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Aceh. Luar biasa. Jadi Pak Edi ini ternyata sekarang pencak silat bukan hanya masalah orang pinggiran saja nih Pak Edi. Semua sudah semakin mencintai. Nah sekarang melihat sambutan yang luar biasa ini, kita pasti tidak lepas dari usaha beliau sebagai tonggak pionirnya pencak silat Indonesia. Kalau Mas Edwin melihat figur Pak Edi ini gimana? Karena Pak Edi pasti nggak mau jawab nih. Gini ya, kalau kita tuh dorong dari bawah ya, nyampainya susah. Pak Edi udah di atas, diambil kita. Nih lo di sini biar manggung katanya. Enak gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek kita mau melestarikan dari bawah sorak-sorak. Kita bukan juara dunia, kita bukan pengurus PBFC. Mana didengar, tapi Pak Edi waktu itu masih presiden Persilat. Oh, lu pada mau melestarikan silat? Ya gua kasih panggung. Nah, dikasih, nah itulah. Dan beliau adalah pembina utama kami. Di Luar Forum Pencinta biasa Pak Edi. Edi, kalau sekarang aliran dalam pencak silat kan sudah 600 ini ya. 600 itu banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya perhatian atau handicap yang ada di dunia pencak silat ini apa sih Pak Edi? Saya bukan sombong ya, Ya. tidak. Mengembangkan silat ke 40 negara. Tidak ada 1 sen pun APBN atau APBD. Waduh. Tapi dari teman-teman Ya. ya, yang memang peduli. Alhamdulillah. Dengan niat yang ikhlas, hanya perlu diperhatikan. Saya sudah membangun untuk pelestarian, karena ini budaya. Keluarga FC tidak mampu melestarikan. Harus ada tangan-tangan pemerintah. Iya. Kita mengajak kepada dunia pendidikan atau siapapun yang berkepentingan, mari bangunlah budaya pencak sebagai budaya bangsa yang sudah digemari oleh bangsa-bangsa lain. Itu aja. Iya. Dan sekarang sambutan dari pemerintah gimana? Alhamdulillah, secara moral saya mendapat anugerah Bintang Mahaputra Pratama sebagai pembina pencaksilat Indonesia pada 13 Agustus 2010. Oh iya, alhamdulillah. Secara moral sudah. Secara finansial, Ya secara finansial harus lebih banyak lagi kali ya. Itu tahajud aja deh. Oke, sekarang nih seperti yang tadi kita minta Iko dan Kang Yayan, boleh nggak untuk melakukan sedikit demo untuk kita buat para pemirsa di rumah dan juga teman-teman di sini? Siap. Oke, kita ambilkan Iko Wes dan Kang Yayan Ruhyan.
Baiklah, makin menarik, makin hebat. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.